Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah membahas ada jumlah syartiyah. Jadi syarat yaitu dengan kalimat idza. Jadi ada 6 ketika di dunia dan 6 ketika di akhirat nanti. Jadi yang di akhirat sudah kita sebutkan ada 5. Yang terakhir yang kelima itu apabila neraka itu su'irat. Neraka itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dinyalakan bukan berarti neraka itu belum menyala, tidak. Neraka itu sudah menyala, tetapi kata Syekh Tantawi, dia itu dibakar lagi marratin ba'da marrah. Terus dibakar, terus dibakar. Tapi ketika akan ada orang masuk ke dalamnya itu, maka intensitasnya itu dikuatkan lagi apinya. Kalau kita lihat di dalam kitab Sirajul Talibin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Seorang ketika berdiri di padang mahsyar itu yang akan masuk ke dalam neraka, dia sudah bisa mendengar suara neraka dalam jarak 500 tahun perjalanan kaki. Jadi 500 tahun perjalanan kaki, kata di dalam kitab Sirajul Talibin, Minhajul Abidin, karena sudah disyarah dari kitab Sirajul Talibin. Itu 500 tahun perjalanan kaki dia sudah bisa mendengar suara neraka itu. Itu ketika dia berdiri di padang mahsyar. Jadi artinya apa? Ketika itu api neraka makin dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya juga sudah menyala. Ini yang kelima nih. Jadi artinya setiap syarat itu ada jawab syarat nanti, Pak. Ya, kita lihat nanti jawab syaratnya apa. Dari 6 tadi, 6 yang di dunia, idza, apabila ini nanti begini, apabila ini. Ketika di padang mahsyar begitu juga. Terakhirnya apabila neraka itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kelima. Nanti masuk yang keenam. Nanti ada jawabnya nanti. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 12 itu apa yang diinginkan oleh Allah. Sekarang kita masuk yang keenam. Jadi yang kelima sudah ya. Jadi harus ada 6 dia. 6 di dunia, 6 di akhirat. Sekarang yang 6 yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzal jannatu uzlifat. Ya. Idzal jannatu uzlifat. Uzlifat itu adalah sebuah kalimat pasif. Artinya apa? Apabila sorga itu didekatkan kepada orang yang akan masuk ke dalam sorga. Kalau di dalam hadis lain begini bunyinya. Sorga itu huffat bil makarih. Sorga itu dikelilingi dengan sesuatu hal yang kita benci. Padahal yang kita benci itulah akan membawa kita masuk ke dalam sorga. Apa itu? Salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini. Mengambil wudu. Itu kan benci kita, Pak. Setiap walaupun tidak salat kita ambil wudu itu kan yang hal yang kita benci. Tapi hal inilah yang diinginkan oleh surga. Satu. Yang kedua, intidharus salah ba'da salah. Menunggu salat setelah salat. Itu artinya kita duduk setelah salat maghrib, menunggu salat isya. Jadi ini kan sama juga ini. Menunggu salat syuruk ya. Intidharus salah ba'da salah. Itu intidharus salah ba'da salah itu sangat dibenci oleh orang. Nada duduk ya, habis maghrib. Nada duduk lah. Untuk apa kita duduk lagi setelah maghrib menanti waktu isya? Inilah yang diinginkan oleh oleh surga. Jadi surga senang sekali kepada orang-orang yang begini. Itu salah satunya itu. Tapi kalau neraka itu huffat bisyahwat. Jadi neraka itu dipenuhi dengan syahwat. Kepingin ini, berbuat dosa, berbuat itulah yang diinginkan oleh neraka. Jadi makanya iblis itu menggunakan beberapa sarana-sarana untuk bisa menggoda manusia.
Jadi dia pergunakan, kan kita sudah bahas kemarin ya, apa sudah kita bahas atau belum ya? Artinya iblis itu, manusia itu malas beribadah, susah beribadah, berat untuk beribadah, berat untuk berinfak, berat untuk bersedekah, berat untuk meninggalkan dunia ini gara-gara 4 hal, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin beliau. Jadi yang pertama itu adalah ad-dunya. Dunia ini ada peran juga rupanya, kita itu malas beribadah. Dunia ini ada peran juga, kita itu susah beribadah, berat untuk beribadah. Mana yang dimaksud dengan dunia itu? Dunia itu harta kita, jabatan kita. Kita sedang sibuk dengan dunia, sibuk dengan kios kita, sibuk dengan dagangan kita. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berat untuk berangkat. Bisa mengganggu kekhusyukan kita juga dalam salat. Sedang salat, kita teringat kios kita ini belum dikunci lagi, masuk pencuri nanti. Kios kita sudah mengganggu kita nih, Pak. Dia sudah mengganggu kekhusyukan kita dalam beribadah. Jadi makanya jangan salahkan setan setiap hari, Pak. Sayang setan sedang duduk kayak petalah setan ya, Pak. Kenapa tidak khusyuk dalam ibadah? Syaitan kita bilang. Padahal gara-gara kios kita itu, Pak. Gede kita. Ya. Jadi artinya yang pertama kata Imam Ghazali, itu dunia itu ada andil untuk menggoda manusia sehingga tidak khusyuk dalam beribadah. Jabatan begitu juga. Harta begitu juga. Ini masuk ke yang pertama. Level yang kedua, al-khalqu. Khalqu ini makhluk. Makhluk itu siapa ya? Teman-teman kita. Maka Rasulullah menyuruh kita bergaulah dengan orang yang baik-baik. Jangan bergaul dengan orang yang tidak baik. Karena orang yang tidak baik itu bisa mengiring kamu ke dalam neraka. Orang yang baik itu bisa mengiring kamu masuk ke dalam surga. Kita sudah belajar agama, di rumah belajar agama, belajar ini, belajar itu. Tetapi ketika di dalam berinteraksi sosial, itu menuntut kita untuk berbuat dosa. Ya. Jadi akhirnya apa? Yang sudah kita pelajari itu hilang semuanya. Kita tahu salat itu wajib. Cuma karena kita tinggal bersama komunitas orang-orang yang tidak salat, maka kita juga tidak salat. Ya. Ini makhluk. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah untuk salat, beribadah, untuk puasa dan lain sebagainya, kita tidak salat, kita tidak puasa. Kenapa? Karena komunitas kita menuntut kita untuk tidak salat dan tidak puasa. Ini dua. Yang ketiga ini baru iblis ini. Ya. Iblis itu pada level ketiga dari bawah. Kalau dari atas nomor 2 dia. Kalau dari bawah nomor 3 dia. Iblis. Yang pertama yang paling ini, yang membuat manusia itu susah beribadah, berat beribadah, an-nafsu. Sebenarnya dari diri dia sendiri. Jangan salahkan orang lain. Kita malas beribadah dari diri kita. Kenapa dari diri kita? Karena kita buat dosa. Setiap kita buat dosa, itu di hati ini ada satu titik hitam, nuktatun sauda. Besok buat dosa lagi, nuktatun sauda. Besok buat lagi. Sehingga hati ini tertutup dan berat untuk beribadah. Tetapi iblis itu pandai, dia iblis itu. Dia padahal pada level kedua. Level pertama itu nafsu, kedua iblis, yang ketiga makhluk, yang keempat itu adalah dunia. Saking pandainya iblis, dia memanfaatkan semua fasilitas ini untuk menggoda manusia. Dia memanfaatkan nafsu untuk menggoda manusia. Nanti akan kita lihat di sini ada khannas di sini, Pak. Walaupun nanti maknanya juga berbeda, tapi akan kita lihat khannas itu apa sebenarnya, makna sebenarnya apa. Jadi dia memanfaatkan seluruh yang ada pada manusia. Nafsu dia manfaatkan. Kemudian teman-temannya dia manfaatkan. Kemudian harta dan dunia dia manfaatkan untuk menggoda ahli ibadah itu. Ya ini idzal jannatu uzlifat. Jadi apabila sorga itu didekatkan dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam sorga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berarti sudah lengkap, sudah 6 di dunia dan 6 di akhirat. Sekarang apa yang diinginkan oleh Allah dengan 12 ini? Apabila matahari saya lipat, apabila nanti bintang-bintang itu dia berjatuhan semuanya, itu gunanya untuk apa itu? Kenapa Allah ungkapkan begitu? Ini namanya jumlah syartiyah namanya. Kalau kita ngomong sama anak kita begini, kalau puasa hari ini kasih jajan, ya puasa apa? Kasih bonus. Kalau puasa kasih bonus. Maknanya apa? Kalau tidak puasa tidak kasih bonus. Ya. Ini akan terjadi 6 ini. Ada 12 semuanya, 6 yang pertama dan 6 yang kedua. Kalau terjadi 12 ini, maka manusia itu, ya ini baru dijawab oleh Allah. Ini namanya jawab syarat namanya. Menjawab dari 12 pernyataan Allah Subhanahu wa taala tadi. Alimat nafsun ma ahdarat. Baru dia tahu akhir hidup itu apa sebenarnya. Baru dia tahu kalau kebaikan dia itu sedikit. Baru dia tahu kalau kejahatan dia itu banyak sekali. Ya. Nanti tapi waktu matahari sudah kemudian sudah dibangkitkan manusia di padang mahsyar,
sudah dibuka pintu neraka, dibuka pintu surga, baru dia teringat, ya Allah, ibadah saya kok sedikit sekali. Itu ketika terjadi itu. Kalau tidak terjadi itu, tidak pernah dia terpikir seperti itu. Tidak pernah terbayang dia amal ibadah saya bagaimana, tidak terbayang dia bagaimana kejahatan yang sudah lakukan bagaimana. Makanya manusia itu teringat kepada Allah dengan amal ibadahnya itu 2 kali. Yang pertama ketika sakaratul maut, yang kedua ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau di dalam kajian ilmu tafsir, ini namanya jawab syarat namanya. Jawab syarat apa? Allah sudah memberikan syarat-syarat tadi. Jadi syarat itu akan apabila syarat itu terpenuhi semuanya, maka manusia baru dia akui saya berbuat dosa. Bagaimana ini saya belum berbuat kebaikan, saya belum bersedekah, saya belum salat, saya belum beribadah dan lain sebagainya. Baru diakui semuanya. Ya. Tapi kalau tidak diakui, tidak diakui. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, berarti ini sudah habis. Jawab syarat sudah, syarat 12 itu sudah kita baca semuanya. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi bersumpah ya. Ini dimulai dengan kalimat fa. Fa ini apa? Fa tafri namanya. Apa makna fa tafri? Fa tafri ini fa yang berhubungan dengan ayat sebelumnya. Makanya kita unik sekali di dalam kajian Al-Qur'an. Di dalam kajian Al-Qur'an tidak pernah putus-putus kajiannya. Ini bersambung, terus bersambung dia, ya, bersambung-sambung. Ini namanya munasabah di dalam kajian ilmu tafsir. Jadi dalam ilmu tafsir ada sebuah ilmu namanya munasabah. Munasabah itu apa? Keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan keterkaitan satu surah dengan surah yang lain, tidak pernah putus. Makanya dimulai dengan surah Al-Fatihah, berakhir dengan surah An-Nas. Kalau ada satu orang yang tidak yakin kepada satu ayat Al-Quran, berarti dia sudah memutuskan rantai Al-Quran ini. Maknanya apa? Dia tidak yakin juga dengan Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh kita satu ayat dari 6.236 ayat, nanti kita katakan saya satu ayat yang saya ragu. Yang menyeragu apa? Berarti ragu semuanya ya. Artinya Al-Quran tidak boleh ragu sedikit pun, satu ayat pun tidak boleh ragu kita. Kalau ragu berarti kita bermasalah. Karena ada orang ragu nanti kan, saya ayat ini saya ragu, saya tabohnya ragu loh, dan apa dihilunnya. Apalagi semua ayat. Satu ayat saja kita ragu, kita sudah memutuskan rantai hubungan ayat dengan ayat yang lain. Putus ini maka putus semuanya. Jadi makanya fa ini namanya fa tafriq. Walaupun secara terjemahannya kita melihat ini kok ayat lain lagi ceritanya, tidak ayat lain ini, masih satu kesinambungan, masih satu kesatuan. Ya. Fala uqsimu bil khunnas. Jadi artinya saya bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud bersumpah apa menggunakan fa ini, Pak? Kejadian itu pasti terjadi nanti. Kejadian itu terjadi kata Allah. Kejadian yang matahari itu terbelah itu akan terjadi kejadian itu. Kemudian bintang-bintang akan meleleh itu akan terjadi kejadian itu. Neraka saya nyalakan akan terjadi kejadian itu. Surga akan saya dekatkan akan terjadi kejadian itu kata Allah. Jadi makanya Allah bersumpah nih, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti ada yang mengatakan juga isi sumpah ini terkait dengan ayat setelahnya. Ya. Jadi makanya ada yang mengatakan ini fatafri, isi sumpah ini terkait dengan ayat sebelumnya. Jadi ada yang mengatakan sebelumnya, ada yang mengatakan setelahnya. Kalau sebelumnya Allah bersumpah, ini erat kaitannya dengan syarat yang Allah berikan tadi, Pak. Hari kiamat akan terjadi, surga itu ada, neraka itu ada. Ya. Fala uqsimu bil khunnas. Coba terjemahan dibaca sebentar, Pak. Kita lihat gimana. Ya. Ya, Pak Endang, Pak, coba boleh. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ya, ini kalau kita lihat khunnas itu bukan bintang-bintang sebenarnya, Pak. Khunnas itu berasal memang itu setelah diteliti yang khunnas itu memang bintang, Pak. Tapi makna khunnas atau khannas itu sesuatu hal yang sembunyi ya, bersembunyi. Inilah yang dikatakan di dalam Al-Qur'an itu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Rupanya di setiap jiwa manusia itu ada khannas rupanya dia. Jadi khannas itu di dalam tafsir Ibnu Abbas ada satu syaitan di dalam tubuh manusia, semuanya ada. Di dalam tubuh manusia ada satu syaitan namanya khannas, itu kepalanya seperti kepala anjing. Kemudian mulutnya itu seperti mulut ular dan kepalanya kepala anjing.
Ketika dia lupa kepada Allah, seorang itu lupa kepada Allah dan dia tidak berzikir kepada Allah, maka khannas itu akan meletakkan kepalanya di atas dada seseorang itu. Maka ketika itu seorang itu yang terpikir selalu negatif selalu ya, ingin berbuat ini, berbuat itu. Kenapa? Khannas itu terus berbisik. Tetapi ketika seorang berzikir kepada Allah, dia akan lari cepat. Inilah khannas namanya. Maka dia dipanggil dengan khannas. Kenapa khannas? Ketika seorang berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha, dia tidak bisa mendengar itu, Pak. Dia langsung lari dia. Ya. Tapi ketika seorang lupa berzikir kepada Allah, dia balik lagi, Pak. Balik lagi dan tidur di hati manusia. Dia tidur dengan ya, Pak. Artinya apa? Jangan sampai dia buat rumah di sini, Pak. Kalau sudah buat rumah, ya ikut Pak kemun dia tahu hai na rumah dainan, tinggal ju ya, Pak. Artinya kalau sempat dia sudah buat rumah di situ, ini bahaya sekali, Pak. Jadi artinya apa? Dia selalu balik, Pak. Dia balik lagi, Pak. Jadi makanya Allah mengatakan, berzikirlah kepadaku siang dan malam. Jangan pernah lupa berzikir. Tidur berzikir, mau berangkat berzikir, habis salat berzikir. Berzikir itu bukan subhanallah saja, bukan alhamdulillah saja, bukan astagfirullah saja. Kita berdoa juga berzikir. Kita teringat kepada Allah juga berzikir. Kita baca Al-Quran juga berzikir. Artinya jangan pernah luput nih, Pak. Makanya Allah mengatakan begini, wala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Setelah kamu berzikir, jangan duduk dengan komunitas orang yang zalim. Ya. Kenapa? Karena setelah kamu berzikir tadi, kamu mengingat saya, ketika kamu berkumpul dengan kelompok komunitas orang zalim, kamu sudah lupa lagi kepada saya, kata Allah. Artinya terus kamu teringat kepada saya dan saya akan teringat kepadamu. Rezeki juga demikian. Kalau kamu teringat kepada saya berikan rezeki kepadamu. Kalau kamu tidak teringat, maka tidak akan saya berikan apa-apa kepadamu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna apa namanya? Khannas. Kalau itu khunnas ya. Wala uqsimu bil khunnas ya. Jadi saya itu bersumpah demi khunnas. Ya, nanti jangan salah kita. Itu la itu adalah la zaidah, la tambahan. Jadi tidak diterjemahkan la itu. Nanti ada yang mengatakan, memang ada yang mengatakan juga fala itu artinya apa? Saya tidak pernah bersumpah demi bintang. Padahal Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wan najmi idza hawa. Ini apa maksudnya ini, Pak? Ya. Sekarang kita pilah-pilah dulu ya, jangan ini. Sekarang yang pertama, pendapat yang pertama, itulah itu tidak diterjemahkan. Namanya la zaidah. Maksudnya apa? Saya bersumpah demi bintang. Kenapa demi bintang? Khunnas itu bintang. Kenapa sama seperti syaitan tadi? Bintang itu ketika malam dia nampak. Tapi ketika ada cahaya matahari di siang hari, karena cahayanya agak lemah, maka yang nampak adalah cahaya matahari. Jadi artinya cahaya dia sudah tidak nampak lagi. Kenapa? Karena sudah ada matahari. Ini namanya khunnas ini. Artinya bintang yang nampak di malam hari dan tidak nampak di siang hari. Sebenarnya bukan ini yang Allah katakan. Allah ingin mengatakan apa? Begitulah kekuasaanku, kata Allah. Artinya apa? Mereka punya tugasnya masing-masing. Buat bintang itu tugasnya memang di malam hari dia untuk menerangi. Kemudian juga untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, bintang. Kemudian matahari itu ketika muncul di pagi hari, bintang itu akan lari dia. Tidak pernah mengatakan, oh mahnya duga lu belum selesai lah, haji muncul ini, nggak bisa apa, tidak ada. Kullu fi falaki yasbahun. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari berjalan pada jalurnya sendiri, bulan begitu juga, bintang begitu juga. Maka tidak ada yang satu sama lainnya itu beradu, tidak ada. Ini membuktikan kata Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda bagi ulil albab. Orang yang punya hati. Menyuruh punya akal sama saja, Pak. Maka Allah katakan afala taqilun. Untuk apa akalmu? Untuk apa kehebatanmu kalau kamu tidak bisa menelaah punyaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Allah katakan itu tanda-tanda li ulil albab. Ulil albab apa? Yang punya hati. Ya. Makanya di dalam kajian tasawuf itu semua kajiannya hati. Kenapa? Karena dalam kajiannya ingin mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kajian ini, tidak. Bukan kajian kecerdasan, tidak dalam tasawuf. Maka semua kajian ini, ya. Maka nanti filosofinya bersedekah itu apa? Ya, ini kajian dalam tasawuf. Filosofi salat itu untuk apa? Itu dalam kajian tasawuf. Ketika dikaji tidak masuk di akal, Pak. Memang tidak masuk di akal. Ketika dikaji, orang bersedekah itu akan bahagia. Menurut akal, mana ada bahagia? Orang bersedekah akan habis duitnya. Ini menurut akal. Maka dalam kajian tasawuf, dalam kajian keimanan, semua kajian ini, hati semuanya, tergantung pada hati. Ya. Maka seorang itu ketika berdoa begitu juga, harus ada optimis. Kalau tidak optimis, maka Allah akan mengabulkan yang tidak optimisnya itu. Seorang berdoa, ya Allah, nejo surga kelun,
ada yang menyembah nama kebet dia gede ya Allah kalau engkau mau berikan surga, kalau enggak ya Tuhan engkau usah berikanlah surga untuk saya hamba taif ini ya. Ya Allah, kita mohonnya pesimis kita, maka yang pesimis juga diberikan kepada kita. Tapi ketika kita optimis juga yang diberikan kepada kita. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Nabi Yakub alaihissalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Teguran ini diabadikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Bagaimana teguran Allah? Allah mengatakan berdialog dengan Nabi Yakub alaihissalam. Wahai Yakub, kamu tahu enggak? Limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Tahu kamu kenapa saya pisahkan dengan Yusuf? Dari kecil sudah saya pisahkan. Ada yang mengatakan satu riwayat Nabi Yusuf ketika itu umur 9 tahun dia berpisah dengan ayahnya. Ada yang mengatakan 12 tahun, artinya masih anak-anak. Ketika ketemu kembali dengan ayahnya itu sudah umur puluhan tahun beliau. Lama sekali terpisah dengan ayahnya. Maka Allah mengatakan, kamu tahu kenapa saya pisahkan kamu? Padahal kamu seorang nabi, kamu seorang rasul, tapi saya pisahkan kamu dengan anakmu. Li'anna qulta kulla yaumin akallahu dhi'bu walam tarjuni, kata Allah. Kamu selalu pesimis. Pesimis bagaimana? Setiap kamu melihat Yusuf, kamu selalu terbayang anak saya kalau dimakan serigala bagaimana? Kalau dimakan serigala bagaimana? Ketika saudara-saudaranya itu akan membawa Nabi Yusuf, apa kata ayahnya? In akalahu dhi'bu, kalau dimakan serigala bagaimana? Selalu terbayang serigala. Akhirnya saudara Yusuf 10 orang itu, mereka membuat strategi sedemikian rupa seakan-akan Yusuf dimakan oleh serigala, padahal tidak ada. Ya, ini hanya ilusi saja. Jadi makanya Allah mengatakan begini, kamu tahu kenapa saya pisahkan kamu? Karena kamu hidup kamu selalu optimis, kamu tidak selalu pesimis kamu tidak pernah mengharap dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta dari saya? Jagalah anak saya ya Allah. Tolonglah anak saya, jangan dimakan serigala. Tapi kamu, anak saya dimakan serigala bagaimana? Dimakan serigala bagaimana? Akhirnya saya wujudkan yang kamu khawatirkan itu, saya wujudkan. Maka kita jangan pernah sekali-sekali ketika anak minta izin, dia mau nih, oh jangan nak, ketabrak ya, mumpok nanti. Itu kan doa itu Pak. Kita pesimis kalau anak kita itu ketabrak. Besok begitu lagi, nak, jangan nak ketabrak nanti. Jangan nak, kamu sakit nanti. Jangan pergi ke situ, kamu kena penyakit nanti. Akhirnya apa? Di kepala dia kena penyakit. Akhirnya apa? Kegundahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang itu kena penyakit. Kenapa? Di dalam kepala dia terobsesi kalau dia kena penyakitnya. Makanya Allah mengatakan, mengharaplah dariku. Inilah konsep raja di dalam kajian ilmu tasawuf. Raja itu artinya mohon kepada Allah. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, saya tawakal kepada Engkau. Ini raja namanya Pak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jangan takut. Kalau kita takut berarti kita tidak yakin sama Allah. Jadi makanya kalau kita terus kita khawatir kepada anak, kekhawatiran kita akan diwujudkan oleh Allah. Jadi kalau kena penyakit bagaimana, kalau kena penyakit bagaimana, kalau kena ini bagaimana, kalau itu bagaimana. Akhirnya apa? Karena kepala kita terobsesi kena penyakit, akhirnya dikenakan oleh Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam Islam tidak ada konsep seperti itu, Pak. Di dalam Islam itu konsep raja. Raja itu apa? Memohon kepada Allah dan kita optimis, Pak. Ya, optimis. Walaupun nanti dikenakan juga oleh Allah, walaupun diberikan musibah juga oleh Allah. Musibah yang diberikan itu bukan untuk menghalangi jalan kita, tidak. Tetapi apa? Untuk membantu kita lagi, Pak. Ya, membantu kita lagi. Artinya kalau tidak dibuat musibah seperti itu, kita tidak akan lebih maju lagi. Ya, jadi makanya diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna fala uqsimu bil khunnas. Memang ada muncul beberapa tafsiran-tafsiran. Jadi khunnas itu memang semuanya mengatakan adalah bintang. Tapi ada yang mengatakan juga itu bintang khusus yang terbit yang nampak di malam hari. Jadi ketika di malam hari bintang itu sangat terang sekali. Ini sama seperti bintang was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Ya, itu najmus tsaqib. Ketika kita nanti melihat di tengah malam itu ada bintang yang sangat terang sekali, itulah najmus tsaqib namanya. Najmus tsaqib ini adalah bintang yang diteliti oleh peneliti Jepang yang mengatakan kalau bintang itu bersuara bintangnya seperti suara ketukan, ketukan. Sehingga dia mengatakan, sayalah orang yang pertama menemukan kalau bintang itu mengeluarkan suara. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah bersumpah, was-samaa'i wat-tariq. Saya bersumpah demi langit dan demi tarik, bintang yang mengetuk-ngetuk. Apa itu bintang yang mengetuk-ngetuk? An-najmus tsaqib. Namanya adalah najmus tsaqib.
tetapi ilmu pengetahuan baru saja mengungkap kejadian itu. Tapi dalam Al-Quran sudah diungkap sebelumnya, sudah diungkap dan sudah ada di Lauhul Mahfuz itu. Sebelum diciptakan sudah ada. Ini namanya Najmut Thaqib. Cuma karena keterbatasan ilmu manusia untuk mengungkapkan itu, maka baru-baru ini saja muncul Najmut Thaqib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ada yang mengatakan ini bintang secara umum, ada yang mengatakan khunnas itu adalah bintang-bintang khusus saja yang mengeluarkan cahaya di malam hari. Karena ada bintang tidak mengeluarkan cahaya begitu terang, dia hanya tidak begitu ini bukan khunnas namanya. Tetapi ketika siang hari, ini khunnas ini akan hilang dia. Jadi Allah bersumpah demi keagungan itu. Allah menyuruh kita untuk mempergunakan akal kita. Coba lihat kenapa bintang bisa begitu. Coba lihat kenapa matahari bisa begitu. Coba lihat kenapa tata surya itu semuanya bisa teratur sedemikian rupa. Artinya apa? Membutuhkan tuh akal manusia untuk berpikir. Makanya Allah bersumpah ini. Ya, kita lanjut. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Ya. Maka di sini ada yang mengatakan begini, jawaril kunnas itu adalah jawaban daripada khunnas itu. Khunnas tahu nggak kamu, kata Allah? Al jawaril kunnas. Ya, coba dibaca terjemahannya. Yang beredar dan terbenam. Beredar dan terbenam. Ya, makanya ada yang mengatakan itu khunnas itu adalah jawaril kunnas. Ada yang mengatakan khunnas itu adalah bintang khusus. Al jawaril kunnas adalah semua bintang-bintang. Ketika malam hari itu terbit, ketika siang hari mereka hilang semuanya. Sekarang pertanyaannya kemana hilangnya bintang-bintang itu? Siapa yang membuat bintang seperti itu? Kenapa ketika malam dia muncul kembali? Siapa yang mengatur dia? Sebenarnya ini semua sebuah simbol-simbol supaya manusia itu yakin dan beriman kepada Allah. Ini merupakan simbol-simbol supaya manusia melakukan penelitian. Makanya kalau disebutkan akal di dalam Al-Quran itu selalu menjurus kepada makna ironis. Makna ironis bagaimana? Allah ingin posampe misalnya, Pak. Ya, ingin menegur manusia, kamu punya akal, kenapa tidak kamu gunakan, kata Allah. Selalu makna negatif ini, Pak. Tapi ketika disebutkan ulul albab, disebutkan hati, itu selalu kepada makna positif. Kenapa? Karena dengan hati inilah seorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di barat itu mereka mengkaji Al-Quran tetapi tidak pernah dekat dengan Allah? Ketika mereka mengkaji Al-Quran, mereka menggunakan otaknya. Dia selidiki Al-Quran tapi tidak pernah menyelidikinya dengan hatinya. Maka mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ingin beriman kepada Allah bukan melalui ini, tapi melalui hati, Pak. Ya. Jadi makanya kalau kita membaca-baca buku saya tidak cukup untuk bisa mengenal Allah. Harus perbaiki akhlak dulu, ya, perbaiki hati dulu. Kenapa? Karena kalau hati kita tidak ini, sehebat apapun ilmu kita, muka syafah itu tidak dibuka oleh Allah. Nah, muka syafah ini tidak dibuka. Pintu hati itu tidak dibuka oleh Allah untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini berarti sudah dua ini, Pak. Fala uqsimu bil khunnas. Bukan dua, masih satu nih, Pak, masih bintang. Al jawaril kunnas. Sudah, ini berarti sumpah yang pertama. Saya bersumpah, kesimpulannya saya bersumpah demi bintang, kata Allah Subhanahu wa taala. Bintang beredar dengan sedemikian rupa, saya atur dia, kata Allah, dan saya supaya kalian mempergunakan akal kalian. Kenapa bintang itu seperti itu? Siapa yang mengaturnya? Ini yang pertama. Yang kedua, walaili idza as'as. Dan saya bersumpah demi malam. As'as artinya ketika datang malam itu, gelap itu, maka akan muncullah malam. Kenapa bisa begitu, kata Allah? Coba kamu pikirkan itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam satu hari itu ada siang dan ada malam? Walaili idza as'as. As'as itu datang waktu malam. Adbara wa adkhala. Sudah masuk waktu malam maka dia gelap. Kenapa bisa gelap, kata Allah Subhanahu wa taala? Coba kamu pikirkan. Kalau lampu kita mati, kita langsung bilang ini PLN ya, Pak. Ya, mati karena PLN. Oh, mati ibu PDAM. Ya, selalu menyalahkan. Ini sekarang coba kita lihat, ini malam kenapa ini? Kenapa itu tidak pernah kita pikirkan? Kenapa bisa malam? Tapi ada juga yang mengatakan begini. Allah bersumpah demi malam, artinya ada kehebatan malam yang tidak diketahui oleh manusia. Ada keagungan malam yang tidak diketahui oleh manusia. Salah satunya apa? Lailatul Qadar. Artinya manusia melewatkan begitu saja, tidak beribadah, tidak berbuat apa-apa. Oh, ini kalau Lailatul Qadar bagaimana? Apakah mesti bangun tengah malam? Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas mengatakan, waman adraka, barang siapa yang setelah salat Isya dia salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat, faqad adraka Lailatul Qadar. Kalau seandainya malam itu Lailatul Qadar, dia salat sebelum tidur 2 rakaat, kata Ibnu Abbas, dia sudah
mendapatkan sebahagian daripada Lailatul Qadar. Ini kalau malas kita, aduh ini nggak mungkin saya bangun tengah malam. Walaupun bangun jam 2, anak khusyuk le tumayang Pak, mumang nih Pak. Ya, roh mujungka dan tumayangnya. Ini bagaimana caranya? Adalah sebelum tidur salat dulu 2 rakaat. Fakat adraka Lailatul Qadar. Sekarang masalahnya Lailatul Qadar itu kapan ya? Ini makanya ada 2 riwayat. Bukan 2 riwayat, artinya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, kita jangan salah paham nanti. Sebenarnya Al-Qur'an itu turunnya kapan dulu? Ya, kapan turun Al-Qur'an itu? Ini memang akan kita bahas nanti. Turunnya Al-Qur'an apakah 17 Ramadan atau 27 Ramadan? Ya, 17 Ramadan nanti semalam. Apakah semalam turun Al-Qur'an lagi? Bagaimana masalah turun Al-Qur'an? Al-Qur'an tidak turun lagi. Tidak turun lagi Al-Qur'an. 17 Ramadan yang kita peringati ini malam nuzulul Quran. Itu adalah peringatan terhadap turunnya Al-Qur'an 5 ayat saja. Bukan seluruh ayat turun pada 17 Ramadan, tidak. 17 Ramadan itu turun surah Al-Alaq kepada Nabi Muhammad SAW pada 17 Ramadan, itu pun cuma 5 ayat saja. Kalau seandainya kita memperingati nuzulul Quran tadi malam, itu maknanya kita memperingati turunnya 5 ayat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan satu Al-Quran, tidak. Sekarang satu Al-Quran itu kapan turunnya? Turunnya satu Al-Quran itu kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau pada sab'ah wa ishrina min syahri Ramadan fi Lailatul Qadar. Itu 27 Ramadan pada Lailatul Qadar itu turun Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, turunnya sekaligus 27 Ramadan. Makanya Ibnu Abbas beliau yakin sekali. Ibnu Abbas sama Imam At-Tabari kolaborasi. Ya, sama ya, Pak. Apa kata Imam At-Tabari? Kalau seandainya peringatannya di sana 27 Ramadan, maka peringatan turunnya Al-Quran juga tetap 27 Ramadan. Ini kata Imam At-Tabari. Contoh kita 17 Agustus memperingatkan hari kemerdekaan. Setiap tahun diperingati 17 Agustus. Apakah diperingati 16 Agustus? Tidak, tetap 17 Agustus. Tahun depan 17 Agustus. Tahun depan lagi 17 Agustus. Maka Imam At-Tabari mengatakan Al-Quran tidak turun lagi. Yang terjadi pada tanggal 27 Ramadan adalah peringatan turunnya Al-Quran. Karena mulianya orang yang dekat dengan Al-Quran, maka diperingati. Ya. Makanya turunnya kapan? 27 Ramadan. Tapi di mana? Di Baitul Izzah, bukan di dunia. Sekarang masalahnya kenapa peringatannya di dunia? Kenapa di dunia? Dijawab oleh Imam At-Tabari. Artinya apa? Karena manusia itu mulia, maka diperingatinya bukan di langit, tetapi di bumi. Tapi Al-Quran tidak pernah turun ke bumi secara sekaligus, tidak pernah. Turunnya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Tetapi makanya Ibnu Abbas mengatakan begini, saya yakin kata beliau, Lailatul Qadar itu terjadi pada 27 Ramadan, tidak ada lain. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada 27 Ramadan malam Lailatul Qadar. Coba nanti kita lihat tafsir Ibnu Abbas. Artinya beliau mengatakan tidak mungkin meleset tanggal itu. Ketika 27 tetap 27. Memang ada hadis Rasulullah nanti, jaga-jaga kata Rasulullah. Ya, 10 hari terakhir, jaga-jaga tanggal yang ganjil-ganjil. Itu artinya seorang itu supaya beribadah pada akhir-akhir Ramadan, Pak. Ya. Jadi artinya Ibnu Abbas tetap bersikeras beliau, Lailatul Qadar tetap 27 Ramadan. Kenapa? Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah 27 Ramadan pada Lailatul Qadar kata beliau. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Bagaimana kita menandai kalau itu Lailatul Qadar atau bukan? Ada seorang jamaah bertanya kepada saya, ada ibu-ibu kan? Oh bukan, kemarin ya. Jadi kemarin live di Radio Baitur Rahman. Jadi yang ini nanya dia, apa betul pohon itu sujud? Ya, pohon sujud belum pegahilun. Bu, kalau pohon itu sujud, orang yang berumah berada di samping pohon karulah rumahmu. Habis sujud mendum makai ya. Jadi makanya orang itu ada pohon-pohon kayu buang sujud mendum kancur mohlun. Lailatul Qadar. Perlu ibu ketahui lho binatang itu, tumbuh-tumbuhan itu walaupun tidak Lailatul Qadar dia sujud dan bertasbih kepada Allah. Semua sujud dan bertasbih. Tetapi Allah mengatakan walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak tahu bagaimana dia sujud, bagaimana dia bertasbih kepadaku. Sujud itu maknanya bukan meletakkan kepala ke bawah begini, tidak. Sujud itu bisa diartikan dengan ta'zim, memuliakan, Pak, dimuliakan. Jadi nak mesti sujud begini, tidak. Menyo sujud bino nak bak kaya udah kabeh hancur mono ya, Pak. Apalagi nak bahu berdam hancur, Pak.
Ya, jadi artinya bukan sujud begini, jangan kita samakan dengan manusia. Seperti bertasbih lagi. Itu binatang itu bertasbih, kita tidak tahu, walakin la tafqahuna tasbihahu. Kalian tidak tahu bagaimana mereka bertasbih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh kepada iblis untuk sujud kepada Adam, bukan sujud meletakkan kepala itu di bawah dan sujud kepada Adam, tidak seperti menyembah Adam, tidak. Sujud itu artinya mengakui ilmu Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu makna sujud. Ini bukan pakai sujud. Karena nacin diurung kan. Waktu kalian punanya ijakro je kai waktu ni waktu bau mak. Ipeganyan, pokoknya berkelam tahajud di bawah. Berkelam Lailatul Qadar. Batang pohon itu sujud. Saya sedang naik pohon itu nya, padahal icu hobogok memang. Ipegah di Lailatul Qadar sedang lun ujihnya, lun jawisi baju lun pudu ijakro, tiba-tiba ijakro kai waktu. Padahal dia semalam itu ya cu hobogok. Ngejakro, roh dua yang putra ijakro waktu hebatnya. Jadi dikatakan Lailatul Qadar sujud pak kayak sujud pak padahal hana ya, Pak. Jadi makanya kita jangan salah ini. Dari mana kita tahu? Bagaimana tahu Lailatul Qadar itu? Jadi iblis itu ketika masuk bulan suci Ramadan, dia kan dibelenggu, Pak. Kita memaknai dengan makna kedua. Ini kita ingin mengetahui apakah tadi malam Lailatul Qadar, ya, apakah besok Lailatul Qadar, akan kita ketahui itu. Kita melalui ada simbol-simbol yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Iblis ketika sebelum Ramadan, seketika masuk Ramadan dia dibelenggu. Ketika iblis dibelenggu, kekuasaan dia dibelenggu, ibadah kita enak sekali, Pak. Ketika beribadah duhur, ibadah asar, baca Quran, enak sekali, Pak. Kenapa? Godaan iblis itu sudah dikurangi oleh Allah. Dia itu hanya memiliki sekian persen saja untuk menggoda manusia. Tetapi ketika datangnya Lailatul Qadar, 0%. Mana bukti 0%? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Semua malaikat dan semua roh siapa itu? Roh orang saleh-saleh. Makanya kalau ada anak kita yang saleh yang meninggal dunia, orang tua kita saleh meninggal dunia, pada malam Lailatul Qadar itu dia menyaksikan anaknya, dia menyaksikan orang tuanya, ya Pak. Kalau ada anak yang saleh, Pak, dia lihat dan dia berdoa, salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun itu apa? Keberuntungan bagimu, keberkahan bagimu. Kenapa keberkahan? Min quyudis syayatin. Karena ketika malam Lailatul Qadar, kekuasaan setan itu 0%, Pak. Walaupun nanti di hari yang lain itu ada 5% saja karena sudah dibelenggu kuasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di malam ini lain, Pak, dengan malam yang lain. Malam ini mudah sekali beribadah, tidak ada yang mengganggu, susah sekali setan untuk mengganggu manusia. Kenapa? Karena kekuasaannya 0%, Pak. Ya. Maka kalau orang tidak bangun tengah malam, dia tidak tahu bagaimana perasaan dia, tidak tahu, Pak. Ya. Dia dengar apa yang Isya langsung dengar, Pak. Subuhnya bangun, dia tidak tahu kalau tadi malam Lailatul Qadar. Maka untuk mengetahuinya, kalau kita biasa bangun malam, malam ini kok lain sekali hati saya. Ya. Karena setan tidak ada lain kecuali ketika kita bangun selalu dia goda, terus dia goda. Walaupun 5% saja dia goda. Tetapi ketika Lailatul Qadar itu dia nggak bisa menggoda 0%. Maka kata Imam Al-Qurtubi, jadi manusia itu salamun min quyudi syayatin, dari belenggu setan. Makanya walaupun 0,sekian persen tidak bisa diganggu. Makanya 0% waktu itu manusia tidak diganggu oleh setan pada malam Lailatul Qadar itu saja. Ya. Tapi setelah itu mata'il fajar dia kembali lagi setan, walaupun cuma 5% atau 10% saja. Setelah bulan Syawal, setelah bulan Ramadan, yang bulan Syawal, nyanya kembali lagi 100%. Maka kita sudah mulai malas lagi beribadah. Jamun-jamun awal bulan Ramadan, pah dengar azan kat teduh masjid. Ini ketika bulan Syawal, belum dah main raya kan, jak kena dia Allah Akbar, kalau habis rumah dah jak kena kataan dah. Kalau habis dah jak kena kataan dah. Benci dia dengar azan, Pak. Ya, ni kamu mulai, Pak. Itu sudah mulai setan sudah masuk 100%. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sikit lagi ini. Ya, ini sumpah Allah yang kedua, Pak. Jadi Allah bersumpah demi malam, Pak. Jadi malam itu apabila dia makin gelap dan kejahatan pun banyak di waktu malam. Ada yang mengatakan apa? Demi kemuliaan malam. Kenapa datangnya Lailatul Qadar? Kalau kamu ingin tahu bagaimana nikmatnya Lailatul Qadar, bangunlah malam kamu walaupun hanya sebagian sedikit saja. Ya, sedikit saja. Oh, kita nggak sanggup bangun malam, Pak. Setel saja jam. Kita bangun jam 1, salat berapa? 4 rakaat, 2 rakaat saja, Pak. Ya. Oh, tangguh 2 rakaat mendang, Pak. Coba lihat rasa-rasa, Pak. Begitu enaknya tengah malamnya tak berdoa, Pak. Ini cuma karena capeknya kita habis salat tarawih, Pak. La ilaha illallah. Coba bangun, Pak. Coba bangun malam,
2 rakaat saja salat. Atau kalau sanggup lebih 2 rakaat, karena witir kan nggak boleh lagi, Pak. Witir karena sudah witir. Jadi setelah tutup witir, nggak boleh witir lagi ya. Jadi setelah tutup witir itu sebagai penutup. Jadi maka salat malam tidak ada masalah kalau kita melihat ada riwayat-riwayat yang lain. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sudah ditutup witir, apakah boleh salat di malam? Boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh witir lagi, nggak boleh. Ya coba saja, Pak. Coba saja bangun lagi tengah malam. Bangun. Disitulah kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya malam itu. Orang lain tidur semua, tapi kita beribadah. Jadi ada suatu hal yang disembunyikan oleh Allah waktu malam. Kemudian waktu malam itu seorang mudah beribadah, enak beribadah. Sehingga di waktu malam juga di dalam sebuah diskusi Allah mengatakan, ada enggak yang bertobat kepadaku, saya terima tobatnya. Ada enggak yang meminta kepadaku, saya kabulkan doanya. Ada enggak yang macam-macam diberikan syarat oleh Allah. Ya, itu ketika malam hari. Kemudian satu lagi, ya kita tutup satu lagi ini. Was-subhi idza tanaffas. Ketika pagi itu bernafas. Di terjemahan begitu juga ya, Pak? Demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Ya, ini sudah di apa namanya? Ini lain, ini bahasa sastra ini, Pak ya. Ini was-subhi idza tanaffas. Rupanya setelah diteliti, kita itu jangan tidur subuh ya, Pak. Setelah salat subuh ini lumayan kita tidak tidur salat subuh. Di antara salat subuh dan salat syuruk itu ada suatu zat yang dibutuhkan oleh jantung. Ya, dibutuhkan oleh jantung. Jadi makanya orang yang tidak tidur habis salat subuh sehingga waktu syuruk, jadi kebutuhan jantungnya itu terpenuhi, Pak. Ya, kebutuhan terpenuhi. Tapi kalau coba seandainya Bapak tidur habis salat subuh langsung tidur, nanti bangun jam 8, Pak. Sesak dada, memang, mendengarnya oleh tak kira, Pak, memang, ya, Pak. Kemudian enggak cukup oksigen, macam-macam, Pak. Jadi makanya was-subhi idza tanaffas, seakan-akan subuh itu bernafas, Pak. Maka manfaatkanlah nafas subuh itu untuk kita. Maka setelah salat subuh, kalau mau tidur nanti saja tidur ya. Jam 9 kalau dah mah dengar geroh ya, Pak ya. Atau jam 8 dengar geroh ya, Pak. Tapi habis salat subuh jangan tidur dulu, Pak. Ada zat penting yang sangat dibutuhkan oleh jantung manusia. Ya, nih, Pak. Tindik menyona orang kira-kira nak sakit jantung main tubuh, Pak. Kemudian ini bukan berarti orang yang sakit jantung hantar ya teman tu pokok nih, Pak. Ya, jangan kita nilai sakit jantung ya biar teman tu dengar ya atau hendak dia teman tu ya. Bisa saja itu ya juga mungkin, Pak. Karena apa? Kebutuhan jantung dia itu ada di waktu habis salat subuh dan di waktu syuruk. Maka manfaatkanlah waktu ini. Ya. Maka ketika kita duduk-duduk ini kan kita sudah menghirup. Idza was-subhi idza tanaffas. Ini kalimat ini seakan-akan kalimat aktif ini, Pak. Apa artinya? Subuh itu bernafas, dia terus bernafas, memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sama ketika air banjir pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah? Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Rupanya benda mati itu hidup juga rupanya dia, Pak. Air itu yang kita kira dia benda mati, dia makhluk Allah, dia hidup juga rupanya, Pak. Rupanya air ini bisa marah juga dia. Ya, nih, Pak. Kenapa air itu marahnya sekali-sekali? Ketika Nabi Nuh saja, coba marahnya setiap hari, Pak. Kabeh kita nyobain. Kalau seandainya air itu setiap hari marah sebagaimana marahnya air pada masa Nabi Nuh, kita tidak nyaman kita hidup di dunia ini, Pak. Sebentar-sebentar KIAI lah, sebentar-sebentar ke tsunami lah. Maka Allah katakan kepada ketika air itu marah, falamma taghal ma, air sudah mulai marah deh, Pak. Rupanya ketika dia marah bergejolak air itu, Pak. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh naik ke kapal Nuh, air sedang marah dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa air marah? Karena dulu air dan lain sebagainya mereka sudah mengatakan saya tunduk dan patuh kepada perintahmu ya Allah, apapun kau perintahkan. Tetapi ketika Allah marah dan murka kepada satu kelompok, satu kaum, saya berikan kebebasan kepada kamu. Kamu mau apa? Kamu air terserah kamu. Ya, Pak. Makanya dia marah terus, Pak. Marah terus, dihancurkan semuanya. Ketika itu nanti Allah mengatakan sudah cukup kata Allah Subhanahu wa taala. Baru dia teredam kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini. Sebenarnya kalau seandainya laut itu tidak saya tundukkan kepada manusia, setiap hari sudah marah dia, Pak. Ya, kabengnya, Pak. Makanya air itu tenang sekali, Pak. Dalam Al-Qur'an coba lihat. Air itu tenang kata Allah karena saya tundukkan untuk manusia. Dia nggak marah deh, Pak. Maka sebenarnya air itu tidak terkontrol lagi, Pak. Makanya kapan air itu mulai marah lagi? Ketika hari kiamat nanti Allah mencabut apa firman-Nya kepada air. Sekarang saya lepaskan semuanya, terserah kamu mau buat apa. Ini baru melebur dia, Pak. Maka akan terjadi suatu hal yang sangat mengerikan sekali. Allah akan ngomong dengan gunung, Pak. Sekarang saya cabut kata-kata saya. Tidak lagi saya tunduk, kalian tunduk pada saya. Terserah mau buat apa, terbang gunung-gunung itu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Makanya Allah katakan, saya tundukkan lautan untuk manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia dengan sangat leluasa dia berjalan di atas lautan dengan kapalnya, kata Allah, nyaman dia jalan. Tapi kadang-kadang nanti ketika Allah murka, Allah memberikan pada air, terserah kamu mau buat apa kamu, maka dihancurkanlah kapal itu dengan air tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau nggak lengkap satu ayat lagi nggak ini, Pak. Satu ayat lagi ya, Pak. Satu ayat lagi. Sabar saya, satu ayat lagi. Ya, jadi ini dari sumpah-sumpah itu Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Makanya tadi kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan fa itu adalah fatafri. Apa makna fatafri? Sumpah Allah tadi itu terkait dengan syarat yang Allah berikan tadi, Pak. Itu betul-betul terjadi ketika kiamat. Ketika di padang mahsyar itu ini betul terjadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan fa itu bukan fatafri, ya tidak. Tetapi sumpah ini terkait dengan ayat setelahnya. Kenapa Allah bersumpah demi bintang? Kenapa Allah bersumpah demi malam? Kenapa Allah bersumpah demi subuh yang memberikan manfaat kepada manusia? Artinya setiap sumpah itu ada manfaat semuanya. Tidak sembarangan Allah bersumpah dengan sesuatu hal. Ini isi sumpah ini apa? Allah ingin mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril. Tidak perlu ragu kita, Pak. Ya. Jadi makanya ya seperti tadi turunnya Al-Qur'an tadi. Jadi nuzulul Quran, ya, turunnya Al-Quran yang kita peringatkan 17 Agustus itu bukan turunnya Al-Quran sekaligus, tidak. Ya, sebenarnya kalau kita ingin memperingati turunnya Al-Quran 27 Ramadan, ya namanya. Ya. Bukan 17 Ramadan. Kita 17 Ramadan, Pak. 17 Ramadan memperingati pertama sekali turunnya wahyu. Ya, kan Ustaz wahyu. Turunnya wahyu pertama sekali. Ya. Tapi kalau 27 Ramadan, jadi makanya saya ada ditelepon oleh satu instansi, Pak. Ini kita buat nuzulul Quran. Tapi kan ini apa kan? Nanti dibuat nuzulul Qurannya, Pak. Ya, saya lebih setuju seperti ini. Ya, jadi boleh juga kita buat 17 Ramadan, Pak. Cuma bukan turun Al-Quran sekaligus, tidak. 17 Ramadan adalah memperingati ayat yang pertama turun kepada Nabi. Wahyu yang pertama turun kepada Nabi cuma 5 ayat saja. Nah, itu saja. Maka kalau ingin memperingati turunnya Al-Quran 27 Ramadan sesuai dengan arahan Ibnu Abbas. Tetapi turunnya bukan di bumi, turunnya di langit, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu yang kita peringatkan 27 Ramadan. Makanya di dalam Al-Quran itu, kenapa Nabi Muhammad itu mulia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Maka Allah katakan dalam Al-Quran itu, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian nabi itu saya lebihkan satu sama lainnya. Ada yang bisa ngomong denganku, kata Allah. Ada yang saya berikan derajat yang lebih tinggi lagi daripada Nabi Musa alaihissalam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Nabi Muhammad melebihi nabi lain. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril kenapa eksklusif Jibril? Yang nanti ada kita lihat ini. Muta'in thamma amin. Sebenarnya thumma, tapi diubah oleh Allah thamma amin. Karena Jibril itu lebih mulia dibandingkan malaikat yang lain, selalu di khusus Jibril itu, karena Jibril membawa Al-Quranul Karim. Dua, kenapa di bulan Ramadan itu mulia? Karena ada Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Karena turunnya Al-Quranul Karim. Maka mulialah bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita ingin dimuliakan juga oleh Allah, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ya, terus baca Al-Quran, terus baca Al-Quran. Walaupun kita tidak bisa menghafal Al-Quran, walaupun hanya hafal Al-Quran, yang penting baca Al-Quran continue juga. Bagusnya lagi kita memahami artinya. Jadi jangan baca-baca saja, habis baca-baca ada yang home pokoknya baca-baca, ya. Jadi artinya kita baca dan kita memahami, Pak. Pemahaman saja, kita memahami saja, yang penting kita memahaminya. Nah, Al-Quran terjemahan tahu kan? Kalau sekarang ini sudah, tapi kalau kita baca-baca di di HP itu bukan enggak boleh, Pak. Cuma kita baca tafsirnya nanti, Al-Qurannya baca 5 menit, baca yang lain 1 jam, ya ini susah ya, Pak. Kita sudah lalai dengan yang lain. Tapi kalau kita ada khusus Al-Quran terjemahan, jadi kita lalai dengan itu saja, Pak. Disibukkan dengan itu. Tapi kalau saya dengan itu, mau ngapa? Saya mau baca Quran dulu, Android, Pak. Saya yakin baca Quran cuma 5 menit, Pak. Baca yang lain yang 2 jam, sejam itu lebih, Pak. Ya, jadi artinya membuat lalai kita dengan yang lainnya. Tapi kalau dengan Al-Quran, beli saja Al-Quran yang ada terjemahannya. Paling enggak 1 ayat baca 1 ayat saja, ya. 1 ayat 1 terjemahan. Kalau 1 ayat 1 terjemahan, ada 1 tahun sudah banyak sekali sudah ayat yang kita tahu artinya saja. Tidak usah tahu terjemahan ini tafsirnya dulu, artinya saja dulu. Ini masalahnya, kita arti pun kita tidak tahu, itu masalahnya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Jadi insya Allah nanti pertemuan selanjutnya
Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ini Allah memuji malaikat Jibril alaihissalam. Udah, ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, menyana kita tutup saja. Ya. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.